Apa saja strategi jitu yang perlu dibangun Coach STY agar timnas Garuda mampu melibas tim Lion of Babylon, skuad Irak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat. What do you think the match will be against Iraq? Yeah, I think it's a strong opponent. They've shown it, but I think we've also shown the last games that we have quality now, and yeah, we play at home, of course. So this is for us also an advantage. So yeah, it's going to be a fight, but yeah, that's the thing we need to do. We need to play hard and make a fight. Ahmad, bukan Ahmad. Perjuangan berat memang, terutama melawan Irak, karena kita kalah 2 kali melawan Irak, ya, di Piala Asia, kemudian sebelumnya di Basra dalam pertandingan pertama di grup F pra Piala Dunia zona Asia, kalah bahkan dengan 5-1 sebelum kalah 3-1 di Qatar pada Januari yang lalu. Jadi tentunya ada rasa penasaran ini yang ada pada anak-anak, termasuk juga kalau kita kalah di perebutan tempat ketiga, ya, Piala Asia U23 di Qatar juga. Dan itu dirasakan oleh Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan, sehingga ini ada ingin pembalasan terjadi di Jakarta melawan Irak. Tom Hai mengatakan ketika tiba itu bahwa dia ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Ya, dia ingin bersama teman-teman semua untuk bersatu, ya, tekad harus kuat untuk bisa memenangkan laga melawan Irak. Itu yang ada dalam pikirannya. Karena ini kesempatan bagi Tom Hai. Terus ada kejutan juga dari pelatihnya juga sedikit ketar-ketir juga, agak khawatir ngelawan kita karena dia ngelihat timnas yang kemarin Indonesia yang dikalahin sama dia itu berbeda dengan yang sekarang. Sekarang itu ada banyak tambahan, ada Jay Itzes, ada Tom Hai, ada Orat Mangun, waktu itu Shane Patinama juga main, ada beberapa, Sandy Walsh juga ada, tapi sekarang ada tambahan yang ini bikin galak lagi timnas Indonesia. Itu menjadi kekhawatiran dia. Bahkan dia ngomong, ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain dari Belanda menurut dia. Jadi ya, ini cukup menggemparkan juga kasus pemain naturalisasi kita yang membuat khawatir calon-calon lawan kita. Bagus, progresnya bagus untuk timnas Indonesia. Saya mau katakan bahwa timnas Indonesia kali ini adalah timnas Indonesia dengan rasa singkong keju. Kan gitu. Para pemain naturalisasi yang dari Belanda kebanyakan dibesarkan, ada keturunan Belandanya, dibesarkan oleh sepak bola Belanda, gabungan dengan para pemain Indonesia. Jadi apa ya, pandangan saya, sudut pandang saya, soal rasa timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju. Rasa keju dan singkong. Kau suka keju, aku suka singkong. Kau suka jaipong, aku suka disco. Kayak lagu zaman dulu. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Sinteyong ini bisa berjalan. Kan gak gampang, bos. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa lebih bijak lagi. Kalau mau memberikan kritik, seperti yang selalu saya katakan, itu sebetulnya gak ada masalah. Tapi berikanlah kritik yang cerdas dan juga yang konstruktif. Jangan memberikan kritikan yang bisa menghancurkan mereka. Jangan dong, ya kan? Sampai kalau nggak salah tuh mereka menutup kolom komentar mereka. Kayaknya Pratama Arhan sudah menutup ya kolom komentarnya. Gak ada masalah juga, udah tutup aja, gak perlu didengerin juga. Saran saya kepada Pratama Arhan, ayo bangkit. Saya suka pemain ini. Selalu saya katakan ini pemain yang bagus. Gak pernah saya mengatakan dia pemain yang jelek, gak pernah. Pemain yang bagus, punya senjata pamungkas, lemparan ke dalam. Sangat bermanfaat dan kita perlukan bagi timnas kita. Justin Hubner sudah saya katakan berkali-kali salah satu pemain favorit saya. Apalagi cara bermain dia seperti Sergio Ramos yang pernah juga dia jelaskan di salah satu postingannya atau wawancaranya dengan media ya, kalau nggak salah ya, bahwa dia juga suka Sergio Ramos. Saya sudah mengatakan. Jadi Ramos pun mungkin di usia mudanya pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti Justin Hubner. Wajar, mereka masih muda. Ya saya juga banyak melakukan kesalahan waktu masih muda di hidup saya, tapi kan saya belajar. Saya coba untuk improve. Tentu teman-teman juga biasa melakukan kesalahan karena itu manusiawi. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi mereka. Oke, jadi kita harapkan dua pemain ini akan bangkit, mental mereka akan semakin kuat agar mereka bisa bermain sebaik mungkin bagi tim nasional Indonesia yang kita memerlukan 3 poin lagi. Nih, 1, 2, 3 poin lagi untuk bisa lolos ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan saya harapkan
fans dari timnas yang toksik gak perlu juga banyak memberikan komentar di sosial media. Kita tidak memerlukan mereka. Kita memerlukan fans yang akan mendukung tim nasional Indonesia pada saat lagi berjaya dan juga pada saat lagi kesulitan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menilai tim Garuda akan mampu meladeni permainan timnas Irak saat kedua tim bertemu pada pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia masih akan memainkan dua pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Satu kemenangan dari salah satu laga tersebut akan mengamankan tiket timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi. Menurut saya mereka Irak adalah lawan yang bagus, mereka telah memperlihatkannya. Tapi menurut saya kami juga telah memperlihatkan pada pertandingan terakhir, bahwa sekarang kami memiliki kualitas, dan kami juga pernah bermain melawan mereka. Maka bagi saya itu adalah suatu keuntungan. Akan terjadi pertarungan tapi itulah yang perlu kami lakukan, yakni bermain keras dan berjuang, kata Tom saat ditemui seusai menjalani latihan tim di lapangan ABC, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Pemain 29 tahun kelahiran Amsterdam itu mengaku merasa beruntung dapat tiba di Indonesia lebih awal, tidak seperti sejumlah pemain lain yang merumput di luar negeri seperti JIZ maupun Justin Hubner. Sebab dengan tiba lebih awal, ia dapat lebih cepat beradaptasi dengan suhu di Indonesia. Suhu ini berbeda dengan yang biasa saya alami, tapi saya sudah berada di sini beberapa kali, maka saya sudah terbiasa, dan itu sebabnya cukup bagus untuk berada sedikit lebih awal di sini bersama segenap anggota tim untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Bagi saya juga cukup bagus untuk berada di sini sekarang dan saya tahu bahwa saya siap saat pertandingan dimainkan, ucap pemain yang pernah berseragam klub Italia, Lex, tersebut. Pada musim lalu, Tom bermain untuk klub Eredivisie SC Heerenveen, dengan catatan 32 penampilan dan 4 gol. Meski memiliki catatan bagus, namun kontraknya tidak diperpanjang Heerenveen, dan ia saat ini belum terikat dengan klub manapun. Tidak, saya tidak meneruskan bermain untuk Heerenveen, seperti saya katakan saya menjalani tahun yang bagus, maka saya siap untuk langkah berikutnya, tuturnya. Tom yang sudah pernah melihat fanatisme timnas pun berharap atmosfer serupa dapat kembali disajikan, pada dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia kontra Irak dan Filipina. Pada pertandingan terakhir saat bermain melawan Vietnam saya tidak bisa bermain, tapi saya ada di stadion. Saya melihat atmosfernya, itu sangat bagus untuk disaksikan. Kami berharap mereka bisa mendukung untuk dua pertandingan selanjutnya dan terasa bahwa bersama-sama kami bisa melakukannya, maka mari saling mendukung dan tampilkan yang terbaik, tutupnya. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong konfirmasi JIZ absen di laga Timnas Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JIZ resmi absen di laga Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Kepastian itu dikonfirmasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Untuk J karena dia masuk final playoff mungkin baru akan sampai Jakarta pada tanggal 5 Juni, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan waktu kedatangan JIZ dan laga Timnas Indonesia memang mepet. Jadi, ia memastikan bek bertinggi badan 190 cm itu akan absen dalam laga kontra Irak. Untuk tanggal 6 pertandingan lawan Irak kita akan bermain, tetapi untuk J akan absen, lanjut pelatih 53 tahun tersebut. Sekadar diketahui, JIZ masih ada tugas bersama sang klub, Venezia FC. Ia dijadwalkan membela Venezia FC kontra Cremonese dalam final playoff menuju Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Laga kedua tim ini akan berlangsung pada tanggal 31 Mei dan tanggal 3 Juni tahun 2026. JIZ kemungkin baru akan turun saat Timnas Indonesia jumpa Filipina dalam ajang yang sama. Laga itu akan dimainkan di SUGBK, Jakarta,
pada Kamis tanggal 11 Juni tahun 2024. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 7 poin. Poin itu didapat dari 2 kali kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk lolos ke babak selanjutnya, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan antara kontra Irak dan Filipina. Namun, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menargetkan membawa skuad Garuda menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan. Berita selanjutnya, STY jawab peluang panggil Elkan Bagot gantikan JIZ ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjawab pertanyaan soal ketiadaan Elkan Bagot dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pada akhir Mei ini sebelum berhadapan dengan Tanzania, Irak, dan Filipina. Bagot yang sudah memiliki 24 caps di timnas Indonesia untuk sementara tampaknya tidak akan menambah menit bermain di skuad Garuda. Pemain Ipswich Town yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub itu tak dipanggil Shin dalam TC timnas Indonesia kali ini. Kendati ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, JIZ, yang bisa mengisi posisi di jantung pertahanan, banyak pertanyaan soal ketiadaan Bagot di timnas Indonesia. Shin pun menerangkan soal tidak memanggil Bagot jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan. Elkan yang lebih tahu, ujar Shin dalam latihan pertama timnas Indonesia, Selasa, 28/5 sore. Elkan sudah menjadi bagian timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Semula Elkan menjadi bagian tim junior. Kemudian Elkan tampil di tim senior dan menjalani debut pada 2021 dan menjadi bagian timnas Indonesia di Piala AFF. STY sempat berusaha memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 melawan Gini, namun pemain Ipswich Town itu gagal memperkuat tim Garuda Muda. Sementara latihan timnas Indonesia kali ini belum diikuti 4 pemain yang 2 diantaranya bisa bermain di posisi bek tengah yakni JIZ dan Justin Hubner. J bahkan sudah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia menghadapi Irak lantaran baru tiba di Jakarta pada tanggal 5 Juni setelah membela Venezia dalam laga playoff promosi Serie A. Shin pun mengaku berpeluang menambah pemain, namun tidak ada kejelasan soal nama Bagot dalam soal tambahan pemain. Berita selanjutnya, STY tak panggil ke timnas Indonesia, Elkan Bagot liburan bareng pacar, ini penjelasan Sumarji. Bek jangkung Elkan Bagot tak masuk dalam daftar timnas Indonesia. Namun, hal itu tak mengecilkan hatinya. Justru dia memanfaatkan waktu luang tersebut dengan maksimal dan berkualitas. Seperti diketahui, Shin Tae-yong alias STY merilis 22 pemain timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024 untuk laga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar itu bikin kecewa sebagian pemain seperti Mark Klok, gelandang andal Persib Bandung. Dalam rilis 22 pemain timnas Indonesia itu kebetulan tak ada pemain dari Persib Bandung. Tentu ini cukup mengejutkan, mengingat Persib tampil moncer di Liga 1 2023/2024. Elkan Bagot sendiri yang memiliki postur tinggi, tampil cukup bagus saat membela timnas Indonesia. Namun, beda dengan Mark Klok, Elkan coba mengatasi rasa kecewa itu dengan plesir bersama sang pacar. Baru-baru ini Elkan Bagot membagikan momen liburan bersama sang kekasih di Maladewa. Pemain berusia 21 tahun tersebut memilih menutup kolom komentar 2 postingan terakhir semasa liburan. Ini adalah ciri khas Elkan Bagot yang menutup kolom komentar saat tengah liburan atau saat menghabiskan momen bersama pasangan. Setelah liburan di Maladewa, Elkan Bagot sebenarnya masih memiliki peluang untuk dipanggil timnas Indonesia. Sesuai aturan, tim bisa mendaftarkan 23 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan STY masih merilis 22 pemain saja. Ketua BTN Sumarji juga menerangkan masih ada 1 hingga 2 pemain tambahan yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Ada 22 pemain yang dipanggil, dan dimungkinkan 22 pemain itu masih akan ada penambahan 2 pemain, kata Sumarji saat dihubungi Tribun News, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024.